Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Majelis Asy'ariyah akan menceritakan tentang 4 sejarah kelam umat Islam yang jarang diketahui. Bagaimana dengan kisah selengkapnya? Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita langsung masuk ke ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dinamika sejarah Islam memanglah cukup menarik untuk dipelajari. Namun, selama ini yang ditampilkan dalam sejarah peradaban Islam seolah-olah hanya prestasinya saja, padahal di balik prestasi-prestasi yang diagungkan tersebut ada banyak sejarah yang tersembunyi, termasuk masa kelamnya peradaban Islam yang tidak bisa kita pungkiri. Kebanyakan orang tentu hanya ingin mendengarkan apa yang mereka sukai secara psikologis. Manusia memang cenderung untuk meminati aspek emosional atau merasa nyaman dengan kebenaran yang dianggap sudah mapan. Namun, perlu juga diketahui sebenarnya di balik pemahaman yang sudah mapan itu ada sebuah fakta yang harus diungkap. Mungkin tidak terdengar mengembirakan terkait fakta itu, namun perlu disingkirkan dulu sisi subjektif dan ideologis dalam jiwa kita, kemudian beralih menjadi manusia yang pandangannya objektif, terutama tentang pembacaan ulang sejarah Islam yang dikuburkan. Itu sebenarnya mengenai sisi kelam sejarah Islam pernah diungkap oleh seorang aktivis hak asasi manusia atau HAM asal Mesir, yaitu Dr. Farak Fonda. Dalam bukunya Al-Haqiqat Al-Ghaibah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Kebenaran yang Hilang. Namun akibat buku tersebut, Dr. Farak Fonda akhirnya tewas dieksekusi oleh seorang ekstremis setelah vonis halal darahnya oleh ulama Mesir. Nah sobat, berikut ini adalah fakta sejarah kelam Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat yang tidak banyak diketahui. Bahkan jarang ditemui penjelasan gamblangnya dalam buku-buku pelajaran sejarah sekolah keislaman ataupun perguruan tinggi keislaman. Pertama, memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Pada zaman Abu Bakar, ketika Abu Bakar menjadi khalifah pertama, pengganti Rasulullah SAW, ada peristiwa yang penting dalam kiprahnya. Salah satunya yaitu ketika Abu Bakar memerangi orang yang dituduh murtad karena tidak mau membayar zakat. Dr. Farak Fonda dalam bukunya Al-Haqiqat Al-Ghaibah mengatakan di titik ini perlu memilah apakah serangan Abu Bakar dikarenakan mereka benar-benar murtad dari Islam atau hanya karena enggan membayar zakat ke Abu Bakar atau Baitul Mal. Dalam pemvonisan murtad tersebut di ranah akademis masih menjadi perdebatan, karena kalau didalami lebih lanjut, orang-orang yang diperangi oleh Abu Bakar sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, masih rajin menjalankan perintah-perintah agama, dan juga masih membayar zakat langsung kepada orang yang membutuhkan, tidak melalui Baitul Mal. Atas kebijakan Abu Bakar tersebut, Umar mempertanyakannya kenapa Abu Bakar tetap melakukan serangan terhadap orang-orang yang telah mengikrarkan syahadat. Lalu Abu Bakar pun menjawabnya yang intinya bahwa syahadat adalah konsekuensi untuk membayar zakat di Baitul Mal. Sementara bagi Umar, ketika mempertanyakan kebijakan Abu Bakar, ia sebetulnya teringat sebuah hadis yang mengatakan bahwa seorang muslim tidak boleh membunuh kecuali 3 alasan.
Yang pertama, berzina setelah berumah tangga. Yang kedua, murtad setelah beriman. Dan yang ketiga, dikisos setelah melakukan pembunuhan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Yang kedua, pengkaburan sejarah pembunuhan Utsman Thaha Hussein dalam karya kitabnya Al-Akmal Al-Kamilah. Rita Hussein di bagian Al-Fitnah Al-Kubra menjelaskan bahwa terbunuhnya Utsman bin Affan tak lepas dari gejolak politik yang memanas pada saat itu. Entah siapa yang patut disalahkan. Pada saat itu permasalahan sangat kompleks, mulai dari dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, perebutan kekuasaan, dan pemecatan jabatan yang dianggap boros. Sementara itu, Abdurrahman bin Auf yang merupakan sahabat Nabi sekaligus sahabat Utsman bin Affan justru mendukung golongan pemberontak untuk mengkudeta Utsman. Ia berkata, "Kalau engkau berkenan, silakan angkat senjata, aku pun juga angkat senjata." Utsman telah mengambil kembali apa yang telah ia berikan kepadaku, bahkan Al-Has, untuk memprovokasi pemberontakan terhadap Baitul Mal. Ia tidak setuju atas kebijakan Utsman yang menurutnya super pelit dalam mengeluarkan dana, sampai-sampai pejabat yang dinilainya boros tidak tanggung jawab langsung dipecat Utsman. Secara ketika, pemberadaan tersebut berakibat pada dibukanya kembali Baitul Mal dan harta di dalamnya dibagi-bagikan. Tidak lama kemudian, tidak menunggu berbulan-bulan, Utsman pun terbunuh. Pemakaman pun sulit karena ribuan pihak oposisi yang telah menguasai Madinah, sehingga baru beberapa hari berjalan, jasad Utsman baru bisa dikebumikan. Setelah kejadian itu, anehnya, Thalha justru tampil sebagai orang yang menuntut balasan kematian Utsman bin Affan dalam kelompok tentara Aisyah pada saat melawan pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Thalha pun terbunuh di medan peperangan. Yang ketiga, kisah di balik pembunuhan Hussein. Mungkin sobat sudah familiar dengan tragedi Karbala, peristiwa yang mengakibatkan salah satu cucu Nabi Muhammad SAW terbunuh, yaitu Husain bin Ali. Namun ada peristiwa yang tidak kalah penting untuk diketahui nih sobat. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Kamil halaman 310 sampai 314. Setelah peristiwa Karbala, bala tentara Yazid menyerang kota Madinah karena pendukungnya mencabut bayat terhadapnya dengan pasukan Madinah. Sedikit kemudian pasukan Madinah takluk dengan mudah di kawasan Hira setelah bala tentaranya berhasil menaklukkan pasukan Madinah. Kemudian Yazid memberikan maklumat yang anarkis di dalam kota selama 3 hari. Bunyi maklumat tersebut adalah, "Bujuklah untuk menyerah 3 hari. Jika tidak menyerah, juga perangi mereka. Bila mereka takluk, rebutlah harta ternak, senjata, dan pangan mereka untuk dinikmati para tentara. Jika lewat masa 3 hari, butakanlah mata mereka." Konon peristiwa tersebut mengakibatkan 4.500 jiwa terbunuh. Lebih mirisnya lagi, sekitar 1.000 perawan diperkosa oleh tentara Yazid. Yang keempat, dendam klasik Bani Muayyah. Saat perang Badar, Adi Nurayyah dalam kitabnya Al-Akbar menjelaskan bahwa bersamaan pasukan Yazid membantai pasukan Madinah, Yazid mengatakan sesuatu lewat sebuah puisi, "Andai nenek moyangku di Badar beraksi tombak dan panah, lumpuhkan Khazraj,
dalam puisi tersebut mengandung makna bahwa Yazid berandai-andai hari itu nenek moyangnya menyaksikan bagaimana kaum Khazraj takluk. Tentu nenek moyang Yazid adalah Bani Umayyah, musuh kaum Khazraj. Pada saat perang Badar, puisi tersebut sangat jelas bahwa Yazid masih ada dendam yang terpendam terhadap warga Madinah, terutama Bani Khazraj yang merupakan suku terbesar dari kalangan Ansar. Nah, itulah sobat, kisah yang bisa kami sampaikan. Pembelajaran yang dapat diambil tentunya dapat memahami atau memberikan pembelajaran sejarah Islam di lembaga sekolah maupun perguruan tinggi keislaman. Harusnya tidak sekedar cuplikan sejarah yang memuat hal-hal yang komprehensif. Harusnya dalam menyampaikan sejarah tidak hanya menyampaikan sesuatu yang disukai saja, hal yang kelam pun juga penting disampaikan untuk dijadikan hikmah bagi generasi penerus, terutama pelajar muslim. Harapannya konflik-konflik masa lalu yang mengatasnamakan agama tidak terulang kembali. Tentu masih banyak lagi sejarah yang tersembunyi pada zaman tersebut. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah nonton dan dukung channel ini sampai akhir. Kami doakan semoga kalian sehat, terus lancar rezekinya, dan dimanapun kalian berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman semuanya yang baru nonton video ini, yuk dukung dulu channel kami ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya dari kami. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Kami pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.